Motivasi dan inspirasi Bersatu. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. BPBD Oki mengimbau perusahaan perkebunan dan kehutanan ikut melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan jelang musim kemarau. Program tanam 1 juta hektar lahan jagung di Kabupaten Banyuasin terus dikawal pihak kepolisian. Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk hari ini, Jumat 2 Mei 2025. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, BPBD Oki mengimbau perusahaan perkebunan dan kehutanan ikut melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan jelang musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Kombring Ilir Oki Sumatera Selatan terus meningkatkan koordinasi bersama aparat kepolisian, TNI maupun Manggala Agni untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan saat terjadi kemarau mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kedaruratan BPBD Oki Sumatera Selatan Udayani. Menurutnya, selain melakukan koordinasi bersama aparat TNI, Polri hingga Manggala Agni, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan khususnya perusahaan untuk kesiapannya dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, baik dari embung hingga peralatan yang digunakan saat terjadi kebakaran nanti. Ya, untuk mengantisipasi tidak kemungkinan untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran, kita kan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perkebunan untuk mereka memantau perusahaan-perusahaan mengenai kesiapsiagaan termasuk kesiapan mereka, apakah sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan yang diharapkan dari Dinas Perkebunan seperti embung, apakah sudah siap gitu kan? Kemudian dari segi peralatannya, Pak, dari personelnya. Selain upaya koordinasi dan imbauan tersebut, BPBD Oki juga terus memantau sejumlah kawasan atau wilayah gambut yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar terus dibasahi saat terjadi kemarau mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Akademisi Universitas Bina Dharma Profesor Ahmad Syarifuddin menegaskan krisis air bersih saat ini telah terjadi di Sumatera Selatan, salah satunya di Kabupaten Muara Enim yang menjadi wilayah terdampak akibat eksplorasi batubara. Menurutnya, krisis air bersih tidak hanya terjadi saat musim kemarau. Di musim hujan yang hampir 70% air sungai tidak bisa digunakan sebagai kebutuhan air bersih bahkan air minum karena aliran sungai yang berada di wilayah pertambangan terkontaminasi endapan batubara yang menggunakan sungai sebagai jalur distribusi. Bahkan pendengar, Profesor Ahmad memprediksi krisis air bersih di beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim terjadi di tahun 2025 dan akan semakin merosot hingga 2030 jika tidak dilakukan antisipasi sejak sekarang. Seperti apa? Kenyataan banyak sekali bahwa yang sudah-sudah, ya bukan hanya tambang saja, ya yang dibangka itu bukan main faktor merusak lingkungannya.
Airnya itu tidak bisa katakanlah dipakai 100% untuk air baku, untuk apalagi untuk air minum. Dan ini mahal harganya apabila dari sekarang kita tidak duduk bersama. Apa solusi yang terbaik? Itu kira-kira. Bukan cuma krisis banjir ya? Bukan krisis banjir air saja. Bersih nantinya ya? Air bersih Baik. juga. Itu saya sudah ada saya sedikit di Muara Enim saya ada penelitian bahwa antara kebutuhan dengan ketersediaan air yang ada di Muara Enim saja, satu sungai aja, satu kecamatan saja, itu jauhnya bukan main. Hampir 70%. Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Selain itu, Prof. Ahmad juga menyampaikan musim kemarau yang terjadi ekstrim di wilayah Indonesia termasuk Sumsel, salah satu pemicunya adalah pemanasan global, penggunaan energi fosil seperti batu bara ikut memberikan andil dalam pemanasan global tersebut. Selanjutnya kita simak seperti apa komentar masyarakat. Saya Pacri dari Pelaju. Warga juga tentunya sangat prihatin terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau berlangsung. Mereka menilai bahwa selain karena kondisi cuaca, kebakaran seringkali disebabkan oleh ulah manusia, baik disengaja untuk pembukaan lahan maupun karena kelalaian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga menjalar hingga ke wilayah yang jauh melalui sebaran asap. Oleh karena itu, masyarakat menuntut peningkatan patroli dan pengawasan di daerah rawan karhutla, peningkatan edukasi bagi pelaku usaha perkebunan dan warga sekitar hutan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran. Harapannya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mencegah terulangnya bencana kabut asap besar seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Saya Kania dari Pipareja. Kalangan petani menjadi kelompok yang paling terdampak langsung oleh musim kemarau, karena kekeringan bisa menyebabkan penurunan hasil panen. Mereka mengeluhkan minimnya akses terhadap sistem irigasi yang memadai, serta kurangnya informasi atau penyuluhan teknis tentang bagaimana mengelola pertanian secara efisien di tengah keterbatasan air. Dalam kondisi seperti ini, para petani berharap adanya gerakan nyata dari pemerintah berupa penyediaan alat irigasi hemat air, bantuan benih tahan kekeringan, serta pelatihan dan pendampingan yang terus-menerus agar sektor pertanian tetap produktif meski dalam cuaca ekstrim. Saya Yoga Pratama, saya dari Pahlawan. Jadi kesiapsiagaan menghadapi kemarau 2025 di Sumatera Selatan ini memerlukan langkah-langkah yang strategis untuk mencegah krisis air dan kebakaran hutan. Upaya yang dapat dilakukan ini termasuk kolaborasi antar instansi, pemantauan cuaca, pengelolaan sumber daya air yang efisien, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kebakaran hutan. Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait upaya pencegahan krisis air dan kebakaran hutan di Sumsel, berikut kita simak wawancara reporter RRI Muhammad Irfan bersama manajer jaringan kampanye HAKI Sumatera Selatan, Adio Syafri. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan manajer jaringan kampanye HAKI Sumatera Selatan, Bapak Adio Syafri. Halo, Assalamualaikum Pak Adio. Salam Mas Irfan. Apa kabar Pak? Baik. Pak Adio, bagaimana sih Pak kondisi air dan hutan kita saat ini Pak? Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Iya, kondisi air dan hutan di Sumatera Selatan memiliki korelasi yang sangat erat ya. Artinya hutan sebagai bagian dari area tangkapan air, tentu saja kondisi air ini sangat terkait dengan kondisi hutan kita gitu kan. Jadi kalau kita melihat hutan kita saat ini sudah banyak yang terdegradasi, malahan sudah masif juga terjadinya deforestasi dengan konversi lahan, tentu wilayah tangkapan air kita ini akan sudah sangat berkurang kan. Artinya
wilayah tangkapan air sangat berkurang ketika musim kemarau ini berpotensi besar untuk terjadinya kekeringan. Dan ketika musim penghujan, kalau kita lihat selama ini sangat juga berpotensi besar untuk terjadinya air bah atau kejadian banjir ya, karena areal hutan yang berfungsi sebagai tangkapan air ini tidak berfungsi dengan efektif lagi kan, sehingga air sangat cepat mengalir dari hulu ke tengah dan hilir, sehingga berpotensi akan terjadi run off yang sangat cepat, sehingga berpotensi banjir, bahkan terjadinya air bah ini akan sangat berpotensi sekali di provinsi Sumatera Selatan gitu kan. Itu sebenarnya kondisi hutan dan kondisi air yang memang erat berhubungan sama sekali gitu loh. Baik Pak Adio, saat ini banyak baik air ataupun hutan itu banyak beralih fungsi ya Pak ya, kayak yang kemarin kita bahas, banyaknya beralih misalnya seperti hutan dialihkan menjadi perkebunan ataupun seperti apa itu Pak? Iya, kalau kita lihat seharusnya hutan ini, terutama di daerah hulu ini kan sebagai benteng kita ya, benteng tangkapan air dan benteng perlindungan dan juga benteng salah satu sumber air gitu kan. Nah, dan karena konversi yang cukup masif, konversi lahan menjadi areal perkebunan, menjadi areal tambang, pemukiman, infrastruktur, sehingga kan fungsi hutan ini akan sangat berkurang gitu kan. Karena tidak ada lagi tutupan yang cukup efektif untuk berfungsi hutan sebagai wilayah tangkapan air. Nah, makanya potensi kita di Sumsel ini untuk kekurangan air atau kekeringan ketika musim kemarau ini akan menjadi besar gitu loh. Jadi kebutuhan di areal pertanian seharusnya ini daerah hulu itu harus menjadi prioritas perhatian untuk swasembada air kan sebenarnya. Perhatian menurut saya maupun sumber air pertanian gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi prioritas kita semua sebenarnya. Baik Pak Adio, saat ini apa sih Pak langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah Pak untuk mencegah krisis air selama musim kemarau ini Pak? Kalau menurut pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan bersama pemerintah, memang sudah ada dibentuk forum-forum koordinasi untuk bisa mensinergikan semua pihak di dalam melakukan perlindungan dan mengkonservasi sumber daya hutan untuk mendukung potensi sumber daya air kita gitu kan. Dan juga di sisi lain pemerintah juga telah memaksimalkan ada bendungan-bendungan ya sebagai sumber air untuk daerah tengah dan hilir gitu kan. Dan juga saat ini pemerintah kalau saya lihat sudah cukup baik gitu kan di dalam mendorong para pihak, semua pihak termasuk masyarakat untuk sama-sama melindungi hutan termasuk jasa lingkungan dengan adanya kebijakan misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pembayaran jasa lingkungan, pembayaran jasa lingkungan misalnya. Salah satunya adalah jasa lingkungan hutan, karbon, sumber daya air. Ini bisa ada kompensasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan perlindungan dan konservasi bagi jasa-jasa lingkungan termasuk air dan hutan karbon gitu kan. Ini menurut saya kemajuan besar bagi kebijakan pemerintah kan. Tinggal bagaimana ini mengimplementasikannya dengan baik gitu kan. Dan memang belum ada langkah konkret menurut saya yang seharusnya komunitas ataupun
pemanfaat air di bagian tengah dan hilir, seharusnya mari kita adanya sejenis sejenis kompensasi atau sejenis kewajiban ya untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan di daerah hulu, baik itu kegiatan yang sifatnya konservasi pelindungan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakatnya gitu kan. Ini yang menurut saya belum begitu konkret gitu dilakukan, padahal kebutuhan air ini untuk daerah hilir dan tengah itu adalah kebanyakan sumbernya daerah hulu sebenarnya. Ini ya harus kita hargai dan mendapatkan kompensasi gitu, menurut saya seperti itu. Baik Pak Adio, saat ini apa sih Pak strategi yang dilakukan HAKI Pak untuk mencegah ataupun mencegah kebakaran hutan ataupun krisis air ini Pak? Ya, salah satu faktor lain misalnya untuk perlindungan hutan dan konservasi hutan sebagai bagian dari wilayah tangkapan air adalah salah satu tadi yang disebutkan oleh Bang Irfan adalah mencegah dari terjadinya kebakaran gitu kan. Itu sangat penting sekali. Kalau HAKI sendiri memang selama ini telah mencoba bermain di tingkat tapak ya. Artinya bagaimana kita memaksimalkan peran-peran masyarakat, terutama peran dari masyarakat perhutanan sosial, artinya yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial ini didorong untuk membangun kondisi lahan yang mengembalikan fungsi hutan yang lebih baik gitu kan. Walaupun sudah ketelanjuran masyarakat terutama daerah hulu yang telah memanfaatkan kawasan hutan, nah kita kawal, kita fasilitasi dan kita dorong bagaimana mereka mengolah lahan ini mengarah pada model-model hutan alam gitu. Kalau bahasa dalam kehutanan itu misalnya dengan model-model agroforestry misalnya seperti itu. Nah, kalau bahasa-bahasa lain yang sekarang ini di beberapa NGO internasional misalnya ada model analog forestry misalnya. Ini sebenarnya strategi kita untuk mendorong masyarakat sama-sama untuk mengembalikan fungsi-fungsi hutan yang telah terlanjur dimanfaatkan terutama di daerah hulu, tentunya seperti itu. Baik Pak Adio, saat ini apakah persediaan air untuk di Sumatera Selatan ini masih cukup aman Pak ataupun sudah sangat memprihatinkan Pak? Baik Pak Adio, terakhir Pak, apa sih pesan ataupun himbauan kepada masyarakat Pak untuk bisa bersama-sama berkolaborasi Pak menjaga hutan dan air ini Pak? Ya, pesan kami sebagai lembaga dari Hutan Kita Institut, tentunya sebagai lembaga yang memiliki konsen terhadap hutan dan pemberdayaan masyarakat, tentu berpesan mari kita melihat fungsi hutan ini tidak hanya sebatas kita di masa saat ini, tentunya harus sama-sama berpikir bahwa fungsi hutan ini untuk masa yang akan datang tentunya, karena semuanya ini adalah titipan dan warisan yang harus kita jaga bersama gitu kan, baik itu sumber daya hutan yang pada akhirnya akan menstabilkan kondisi sumber daya air kita gitu kan untuk kebutuhan kita dan anak cucu kita, tentunya seperti itu. Baik Pak Adio Sapri, terima kasih Pak atas edukasinya Pak, atas penjelasannya Pak kepada pendengar kami RRI Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan Adio Sapri, manajer jaringan kampanye HAKI Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Program tanam 1 juta hektar jagung di Kabupaten Banyuasin terus dikawal pihak kepolisian. Polres setempat menjadwalkan panen akan dilakukan dalam 2 bulan ke depan. Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo memastikan bahwa program tanam 1 juta jagung di Kabupaten Banyuasin terus menunjukkan progres positif. Menurutnya, jagung yang telah ditanam saat ini masih dalam tahap pertumbuhan dan diperkirakan akan memasuki masa panen dalam waktu 1 hingga 2 bulan mendatang. Program tanam jagung ini merupakan bagian dari upaya ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang digagas oleh Polri bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Gapki, Perhutani, Inhutani, pihak swasta dan petani swadaya. Selain untuk mendukung swasembada pangan, inisiatif ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah, khususnya Kabupaten Banyuasin. Jagung kita masih berproses. Yang kita tanam waktu itu, insya Allah nanti dalam sebulan atau 2 bulan ke depan, insya Allah kita panen. 2 minggu depan, Bang, ya? Iya, sebulan. Apalagi? Sejak peluncurannya, program ini melibatkan sejumlah kelompok tani, aparat desa, serta elemen masyarakat lainnya. Lahan-lahan tidur di beberapa kecamatan dimanfaatkan sebagai area tanam dengan pengawasan intensif dari pihak kepolisian dan Dinas Pertanian. Hingga saat ini, tim teknis terus melakukan pemantauan perkembangan tanaman, memastikan kondisi tanaman jagung tetap optimal hingga masa panen tiba. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berita hoax atau berita bohong merupakan dampak dari disrupsi informasi digital yang kini masih terus menjadi persoalan. Tim Cek Fakta RRI Palembang melakukan penelusuran terhadap sejumlah berita hoax untuk meluruskan misinformasi dan disinformasi yang beredar di media sosial melalui Cek Fakta berikut ini. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, Cek Fakta pekan ini kami awali dari kabar mengenai postingan sebuah akun Facebook Wi-Fi gratis yang membagikan tautan disertai narasi berikut. Bantuan internet Wi-Fi gratis dari Bakti Kominfo. Pendaftaran gratis, klik link di bawah ini. Hingga Rabu 29 Januari 2025, unggahan itu telah disukai oleh 139 pengguna dan menuai 41 komentar. Setelah diperiksa oleh tim Cek Fakta, ditemukan bahwa tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kominfo. Tautan itu mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data untuk mengambil alih akun Telegram. Pendaftaran bantuan internet gratis Kominfo atau pemohon akses telekomunikasi dan informasi hanya dapat diakses di https://2 pasti.baktikominfo.id. Pihak yang bisa melakukan pendaftaran program tersebut antara lain Kementerian Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, atau organisasi masyarakat. Dengan fakta ini, unggahan berisi tautan pendaftaran bantuan Wi-Fi gratis dari Bakti Kominfo disimpulkan sebagai konten tiruan atau impostor konten. Cek Fakta. Cek fakta selanjutnya. Sebuah akun TikTok BPJS Kesehatan gratis mengunggah video berisi klaim yang menyebut pemerintah menggratiskan tunggakan iuran BPJS bulan Januari dan Februari 2025. Hingga Rabu 29 Januari 2025, konten tersebut sudah ditonton lebih dari 7.500 kali dan mendapat lebih dari 60 tanda suka. Disadur dari artikel cekfakta.kompas.com, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, membantah informasi tersebut. Menurutnya, peserta segmen mandiri yang memiliki tunggakan iuran tetap wajib melunasi tagihan, sekalipun akan beralih ke segmen penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta yang memiliki tunggakan tidak akan dikenakan denda selama tidak menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari setelah tagihan lunas. Unggahan berisi klaim pemerintah menggratiskan tunggakan iuran BPJS Januari dan Februari 2025 merupakan konten tiruan atau impostor konten.
Cek Fakta. Di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, tautan tersebut palsu. Narasi yang beredar tautan perpanjangan masa berlaku SIM dibagikan oleh akun Facebook SIM gratis. Berikut narasi yang dibagikan. Solusi buat yang tidak ada waktu untuk perpanjang SIM mending pakai ini. Gratis dan praktis, tinggal duduk santai di rumah. Cukup perpanjang dari rumah via handphone atau laptop. Biaya gratis. Untuk pendaftaran silahkan klik link di bio akun ini. Setelah diperiksa, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Tautan tersebut mengarah ke situs giloxxx.com/SIM gratis OCK. Sedangkan situs resmi Korlantas Polri untuk layanan SIM dapat diakses di https://www.digitalkorlantas.id. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perpanjangan masa berlaku SIM dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri. Pemohon bisa melakukan perpanjangan masa berlaku SIM dengan mengunggah sejumlah dokumen, yaitu foto kartu SIM lama, foto KTP, hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, hasil tes psikologi, pas foto dengan latar belakang biru, dan foto tanda tangan. Adapun permohonan perpanjangan masa berlaku SIM secara online hanya bisa dilakukan untuk SIM A dan SIM C. Sementara untuk tarifnya masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang PNBP di lingkungan kepolisian. Perpanjangan masa berlaku SIM A dikenakan tarif Rp80.000 dan SIM C Rp75.000. Namun ini belum termasuk dengan biaya tes kesehatan, tes psikologi, biaya admin, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman dari Satpas ke rumah pemohon. Demikian Cek Fakta edisi keempat bulan Januari 2025. Saya Riana Fridani, sampai jumpa. Kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya BPBD Oki mengimbau perusahaan perkebunan dan kehutanan ikut melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan jelang musim kemarau. Program tanam 1 juta hektar jagung di Kabupaten Banyuasin terus dikawal pihak kepolisian. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.